Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kami hadir memperbarui informasi Anda minggu ini. Dari Komen Center Padang Panjang, saya Darit M. Mahrika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Menjaga ukhuwah Islamiyah selama bulan Ramadan, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul beserta istri Nova Erianti Asrul membagikan ratusan takjil gratis kepada pejalan kaki dan pengguna kendaraan yang melintas di depan rumah dinas Wakil Wali Kota, Jumat 23 April 2021. Pada Jumat 23 April menjelang maghrib di rumah dinas Wawako Asrul bersama petugas rumah dinas mempersiapkan ratusan santapan berbuka puasa. Wawako Asrul yang didampingi istri Nova Erianti kemudian bergerak ke depan rumah di Jalan Soekarno-Hatta, menyapa setiap pengendara yang lewat dan membagikan ratusan paket takjil yang dipersiapkan sebelumnya. Pengendara maupun pejalan kaki yang melintas tampak bahagia. Wawako Asrul menyampaikan kegiatan tersebut sebagai upaya meraih keberkahan di bulan suci Ramadan dan berkah di hari Jumat. Kegiatan ini akan terus dijalankan setiap Jumat selama Ramadan sebagai pengganti kegiatan buka bersama di rumah dinas lantaran COVID-19. Memang dalam bulan suci Ramadan ini apa salahnya kita berbuat baik, ya, membagi sama sesama kita sehingga masyarakat ikut memanfaatkan, merasakan kenikmatan di bulan suci Ramadan. Apalagi memang di tengah COVID-19 ini kita tidak ada memanggil berbuka puasa bersama. Jadi dengan jalan inilah makanya kita usahakan supaya masyarakat ikut menikmatinya juga. Menindaklanjuti ragam permasalahan yang ada di kalangan pemuda, sekaligus sebagai salah satu peran dan tanggung jawab dasar yang dimilikinya, Karang Taruna Sekota Padang Panjang mengadakan kegiatan Pesantren Leadership Ramadan 1442 Hijriah 26-27 April 2021 bertempat di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Wakil Wali Kota Asrul membuka kegiatan Pesantren Leadership Ramadan Karang Taruna Sekota Padang Panjang 1442 Hijriah di Islamic Center pada Senin 26 April. Wawako Asrul menyampaikan kegiatan pesantren tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif dan efektif bagi para pemuda untuk menemukan jati diri serta meningkatkan ilmu dan pengetahuan agama. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara para peserta. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Padang Panjang Muhammad Gandhi mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka menindaklanjuti ragam permasalahan yang muncul di kalangan pemuda. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 2 hari yang berakhir pada tanggal 27 April. Peserta sebanyak 36 orang terdiri dari 2 perkelurahan dan 2 perkecamatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres yang diwakili Kapolsek AKP Pamuji, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur, Camat, dan Lurah. Keberita lainnya, pemirsa, setelah diadakan rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah, Senin 26 April 2021, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ akhir tahun anggaran 2020. Wali Kota Fadli Amran akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2020. Hal itu dikemukakannya setelah menanggapi rekomendasi DPRD yang dibacakan secara berturut-turut oleh anggota Dewan Pujiastuti dan Kiki Anugrahdia pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah pada Senin 26 April. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah mengatakan pihaknya memberi waktu 2 bulan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Adapun beberapa catatan rekomendasi DPRD diantaranya pendapatan pada sektor pajak bumi dan bangunan, pesatnya perkembangan pembangunan perumahan, pengelolaan distribusi parkir, operasional Videotron yang berbiaya tinggi, masalah pasar, dan sebagainya. DPRD juga meminta indikator keberhasilan pemerintah daerah setiap tahunnya bukan hanya tentang penyerapan anggaran, namun juga sejauh mana program itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentu ini adalah fungsi yang betul-betul
betul dilaksanakan oleh DPRD untuk mengingatkan kami tentang keharusan-keharusan, target-target yang harus kita capai walaupun di masa-masa pandemi COVID ini. Tentu ini adalah hal-hal yang kita perhatikan dan tentu tadi pun juga banyak disampaikan permasalahan teknis. Mudah-mudahan ini pun juga bisa kita sesuaikan di lapangan. Namun kami mengetahui bahwasanya dengan keterbatasan dan lain-lain, mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas bersama bukan hanya pemerintah kota, DPP juga, Kopimda, DPRD dan juga masyarakat pada umumnya. Kami dari DPRD, apa yang telah kami rekomendasikan, yang sudah menjadi rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2020, kita akan memberikan waktu selama 2 bulan ke depan. Jika dalam 2 bulan ke depan tidak ada tindak lanjut dari Pemko, maka kami sudah bersepakat dengan masing-masing komisi akan tetap memanggil seluruh mitra dari komisi masing-masing untuk menagih tindak lanjut dari hasil rekomendasi tersebut. Dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebangsaan Politik atau BPBD Kesbangpol Padang Panjang membunyikan sirene selama 1 menit di Simpang 3 Lampu Merah PDAM Padang Panjang, Senin 26 April 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebangsaan Politik atau BPBD Kesbangpol Padang Panjang bunyikan sirine sebagai tanda peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2021 di Simpang 3 Lampu Merah PDAM, Jalan Muhammad Yamin pada Senin 26 April. PLT Kepala BPBD Kesbangpol melalui staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Tony Arianto mengatakan dibunyikan sirine selama 1 menit dan pengendara diminta untuk diam sejenak sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat untuk bisa melakukan evakuasi secara mandiri jika terjadi bencana. Ini sesuai dengan tema yang diangkat yakni siap untuk selamat. Dikarenakan peringatan kesiapsiagaan bencana kali ini pada masa pandemi COVID-19, sehingga latihan evakuasi secara bersamaan tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu, masyarakat diminta bisa melakukan latihan evakuasi mandiri di tempat masing-masing. Harapannya, masyarakat dapat mengenali bencana yang ada di sekitar dan melakukan evakuasi secara mandiri. Sementara itu pemirsa, sebagai bagian dari program PKK Peduli Berbagi Pabukuan Ramadan 1442 Hijriah, Ketua Tim Penggerak PKK Dian Puspita bersama ibu-ibu PKK dan Ketua GOW Padang Panjang Nova Erayanti Asrul berbagi pabukuan kepada tukang ojek di Simpang Gereja dan Simpang Tanah Hitam Padang Panjang Selasa 27 April 2021. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran memberikan beberapa paket pabukuan kepada tukang ojek yang mangkal di Simpang Gereja dan Simpang Tanah Hitam pada Selasa 27 April. Kegiatan ini merupakan program PKK Peduli Berbagi Pabukuan di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dian mengatakan paket pabukuan yang dibagikan kepada masyarakat tersebut dibeli dari pedagang pabukuan yang berada di sekitar Kota Padang Panjang. Kegiatan berbagi pabukuan tersebut akan berlangsung selama 4 hari ke depan dengan sasaran yang berbeda setiap harinya. Dalam kesempatan tersebut, Dian juga mengajak masyarakat untuk saling berbagi di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan tersebut, Dian turut didampingi Ketua GOW Nova Erayanti Asrul, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos PPKB P3A Tismaria beserta jajaran TPPKK Kota Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran kembali adakan safari Ramadan dengan mendatangi Masjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru Padang Panjang. Dalam safari Ramadan kali ini, Wako Fadli memberikan bantuan masjid senilai 20 juta rupiah dan bantuan untuk pembangunan pendidikan Yayasan Armina Insan Kamil senilai 100 juta rupiah. Setelah menggelar buka bersama di Rumah Dinas Wali Kota bersama TPPKK dan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran kembali melaksanakan safari Ramadan. Tujuan safari Ramadan kali ini yaitu ke Masjid Tauhid yang berada di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Selasa 27 April. Di hadapan jamaah, selain membawa bantuan untuk masjid sebanyak 20 juta rupiah, Wako Fadli juga menyerahkan bantuan untuk Yayasan Armina Insan Kamil sebanyak 100 juta rupiah yang akan dipergunakan untuk penunjang bangunan pendidikan yang ada di kawasan tersebut.
Wakofadli juga menyampaikan beberapa program pemerintah Kota Padang Panjang. Salah satunya program beasiswa yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti program beasiswa untuk putra-putri Padang Panjang yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi, dan program beasiswa untuk para guru yang ingin melanjutkan pendidikan S2 ke Universitas Negeri Padang. Bertujuan menyapa dan menjalin silaturahmi sekaligus melihat langsung geliat ekonomi pedagang di bulan Ramadan, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melakukan belusukan ke pasar malam yang bertempat di kawasan Pasar Pusat Padang Panjang, Selasa malam 26 April 2021. Wali Kota Fadli Amran meninjau langsung suasana pasar malam yang ada di kawasan Pasar Pusat Padang Panjang pada Selasa 26 April. Selain ingin menyapa dan menjalin silaturahmi dengan para pedagang, Wakofadli juga ingin melihat langsung geliat ekonomi yang berjualan malam hari di Pasar Padang Panjang. Dikatakan Wakofadli, di malam pertengahan Ramadan sudah mulai banyak para pedagang yang menggelar lapak dagangannya. Barang yang mereka jual pun bervariasi, mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, hingga kue lebaran. Untuk antisipasi lonjakan para pedagang, dirinya bersama tim dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Bidang Pasar telah mempersiapkan spot-spot untuk para pedagang menjajakan dagangannya. Selain itu, tak lupa Wakofadli juga selalu mengingatkan para pedagang dan masyarakat pengunjung pasar untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama berada di luar rumah sebagai salah satu langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, malam ini kita bersama tim melihat kondisi Pasar Pusat Padang Panjang, mengantisipasi lonjakan pengunjung sampai nantinya akhir bulan Ramadan ini. Tentunya kita melirik beberapa spot-spot untuk pedagang kaki lima untuk bisa tetap berjualan, karena kita menginginkan bagaimana tetap lokal ekonomi pun bisa tumbuh, namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kita berharap betul-betul masyarakat kita ingatkan kembali bahwasanya kita tidak mau ada gelombang kedua di Pasar Pusat Kota Padang Panjang ini. Tidak hanya dari pemerintah kota, wujud kepedulian kepada masyarakat juga ditunjukkan oleh Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan menggelar aksi berbagi 270 paket takjil gratis kepada warga sekitar Rabu 28 April 2021. Karyawan Bank Nagari Padang Panjang lakukan aksi bagi-bagi takjil 270 paket kepada warga pada Rabu 28 April di depan kantor Bank Nagari. Kepala Kantor Cabang Bank Nagari Kota Padang Panjang, Zul Henry, mengatakan kegiatan ini murni dari partisipasi dan swadaya semua karyawan Bank Nagari. Saat pembagian takjil, Zul Henry bersama karyawan lainnya juga memberikan himbauan untuk tetap menjaga puasa dan protokol kesehatan di bulan Ramadan dalam kondisi pandemi COVID-19. Usai pembagian takjil, dia juga menyampaikan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bank Nagari sudah menyiapkan ketersediaan uang tunai baru dengan total kurang lebih 2 miliar rupiah. Bagi warga yang berminat untuk menukarkan uang baru, sudah bisa menukarkannya langsung ke Bank Nagari. Selain itu, pemirsa, Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang adakan kegiatan buka bersama dan sebar THR kepada anak yatim sekota Padang Panjang. Kegiatan ini diikuti oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan istri Dian Puspita bertempat di Gedung Pertemuan Zainuddin Labai El Yunusi, Rabu 28 April 2021. Perguruan Diniyah Putri Kota Padang Panjang laksanakan buka bersama dan tebar THR untuk anak yatim sekota Padang Panjang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung Pertemuan Zainuddin Labai El Yunusiah pada Rabu 28 April dan diikuti oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran bersama istri Dian Puspita Fadli Amran. Kegiatan tersebut diikuti lebih kurang 200 anak yatim. Seluruh yang hadir disuguhkan dengan kedatangan Angga, salah satu stand-up komedik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wakofadli juga memberikan sebuah sepeda kepada salah satu anak yatim. Masih informasi dari Perguruan Diniyah Putri, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Gedung Asrama Putri di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan Asrama Putri di Perguruan Diniyah Putri pada Kamis 29 April. Pembangunan asrama tersebut mampu menampung kurang lebih 200 santri.
Gubernur Mahyildi mengucapkan selamat atas pembangunan asrama putri di perguruan yang telah melahirkan banyak generasi Islam yang cendekia tersebut. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran sangat mendukung pembangunan asrama tersebut dan berharap lebih banyak lagi lahir insan-insan cerdas diniyah yang mampu berkiprah di nasional maupun internasional. Acara tersebut juga diikuti oleh Fasli Jalal bersama anggota DPD RI Emma Yuhana. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan atau HBP ke-57 tahun 2021, sekaligus bertepatan dengan Nuzulul Quran, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Padang Panjang gelar Musabakoh Tilawatil Quran antar warga binaan pemasyarakatan seprovinsi Sumatera Barat, Kamis 29 April 2021. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Padang Panjang yang biasa disebut Rupajang menggelar Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ antar warga binaan pemasyarakatan seprovinsi Sumatera Barat pada Kamis 29 April. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran diikuti perwakilan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan seprovinsi Sumatera Barat. Kepala Rupajang Rudi Kristiawan mengatakan kegiatan MTQ ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Permasyarakatan ke-57 tahun 2021, juga sekaligus diselenggarakan di hari ke-17 Ramadan yang bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran. Kegiatan tersebut digelar dalam dua versi, yakni secara langsung dan secara virtual. Untuk peserta yang datang langsung ke Rupajang, sebanyak 8 UPT, yakni Rutan Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman, Batu Sangkar, Maninjau, Lapas Lubuk Sikaping, dan Lapas Sawah Lunto, serta Rupajang sendiri. Sementara 13 UPT lainnya mengikuti secara virtual. MTQ yang digelar di Rupajang tersebut terselenggara atas koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemko, Kantor Kemenak, MAKMM Kauman Muhammadiyah. Tentu kita mengapresiasi Rutan Padang Panjang dan terkhusus kepada Bapak Kanwil dari Sumatera Barat yang hadir bersama-sama kita. Ini tentu adalah bentuk sinergisitas antara pemerintah kota dengan Kanwil Sumatera Barat dengan Rutan se-Sumatera Barat untuk betul-betul membina warga kita, karena memang di sini 80%-nya kan adalah warga Padang Panjang, untuk betul-betul bisa kembali lagi nanti insya Allah keluar menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang dekat dengan agama dan tentunya berguna bagi masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk sinergisitas yang tentunya ingin kita wujudkan. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh seluruh lapas dan rutan. Di antaranya adalah kegiatan pembinaan kemandirian. Ini masuk golongan pembinaan kemandirian. Ada kepribadian. Ada juga pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kepribadian ini adalah dalam rangka pembentukan kepribadian yang baik untuk modal kembali ke tengah-tengah masyarakatnya. Di mana sebelum mereka ada di tempat ini mungkin seperti Pak Wali Kota tadi salah jalan, sehingga dengan program pembinaan kepribadian mereka kembali ingat bahwa kebenaran menjadi landasan hidup yang baik. Kecamatan Padang Panjang Timur gelar buka bersama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertempat di Kelurahan Koto Panjang, Padang Panjang, Kamis 29 April 2021. Diikuti berbagai lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur gelar acara buka bersama di kantor lurah setempat pada Kamis 29 April. Dalam acara yang turut dihadiri Camat Padang Panjang Timur, Doni Rahman Datuk Simarajo tersebut, acara berbuka terlebih dahulu diisi dengan tausiah yang disampaikan Kepala KUA M. Nur. Lurah Koto Panjang Icip Haryanto mengatakan acara berbuka tersebut diadakan pihaknya guna mempererat jalinan silaturahmi antara aparatur kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan, termasuk pihak terkait lainnya. Sementara itu, Ketua LPM M. Yusuf menyampaikan himbauan penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku.
Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Deret M. Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.